Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, syukur alhamdulillah hari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana kasih rahmat, kesehatan, kekuatan pada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bisa kita lakukan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan tersanjungkan kepada dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kepada umatnya. Tentunya termasuk kita yang taat pada sunah-sunah beliau. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, akan saya lanjutkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni syarat supaya kita menjadi atau mendapatkan surga Firdaus sesuai dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, jadi salah satu syarat supaya kita nanti menerima atau mendapatkan surga Firdaus adalah kita menjaga kemaluan kita. Ya, dosa, salah satu dosa besar yakni adalah berzina, ya, selingkuh, berbuat atau berhubungan suami istri, berhubungan badan kecuali dengan suami atau istri kita. Ya, di luar itu adalah kita berzina, dan berzina ini salah satu dosa yang sangat besar dan hukumannya ini juga sangat keras, yakni kita dirajam. Ya, dirajam. Kalau yang sudah punya suami atau istri itu dirajam sampai mati, tapi kalau yang masih jomblo ini dirajam dan diasingkan ke tempat lain, ya, diasingkan. Nah, sangat besar hukumannya. Jadi mari kita berhati-hati Bapak Ibu, terutama di masa-masa seperti ini, begitu bebasnya informasi atau hal-hal negatif yang mengarah ke sana, yang membuat kita nanti bisa terlena. Oleh karena itu, mari menjaga iman kita, menjaga kualitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menjaga itu, kita nanti akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini bagi yang sudah berkeluarga. Nah, Bapak Ibu, pada hari Ahad yang lalu saya mengikuti pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Manar Gunung Ponorogo. Pembicaranya Ustazah dari pimpinan pusat Asia Yogyakarta. Nah, beliau dan keluarganya ini menjadi
keluarga sakinah teladan nasional. Ya, jadi beliau dan keluarganya ini menjadi keluarga teladan nasional ya. Lomba, misalnya lomba tingkat nasional dan juara satu. Nah, apa resep dari keluarga sakinah yang beliau lakukan? Ternyata keluarganya ini mengambil Sanepo Jowo, ya, Sanepo Jowo. Jadi ini saya sampaikan apa Sanepo Jowonya, karena memang beliau ini orang Jowo, ya, orang Jogja. Dia mengambil Sanepo ini, guci lengo kayu gapuk. Nah, guci lengo kayu gapuk. Nah, guci ini apa Bapak Ibu? Guci ini adalah apa ya, singkatan istilahnya. Jadi guci ini adalah lugu dan suci. Jadi dalam membina rumah tangga itu dilakukan dengan lugu dan suci. Maksudnya adalah lugu ini jujur dan suci ini selalu husnudzon kepada keluarga, tidak suudzon dengan keluarga yang lain. Jadi selalu husnudzon, suci. Ya, itu maknanya. Kemudian lengo, ya, lengo ini maksudnya adalah kalau ada yang mendeleng, ini yang lain lungo. Jadi maksudnya supaya tidak terjadi cekcok dalam rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau yang satu itu marah, yang satunya itu diam. Kalau perlu lungo itu ya pergi meninggalkan supaya tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu. Jadi kalau yang satu mentelang, yang satu lungo. Kemudian kayu, ya, yang ono sing teko sing ning omah guyu. Nah, ini Bapak Ibu juga resep dari supaya menjadi keluarga sakinah. Nah, ini kalau yang satunya teko, suaminya datang, ini istrinya guyu. Atau istrinya datang, suaminya yang di rumah guyu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati. Ya, jadi kalau datang itu disambut dengan baik, kemudian dengan senyum, maka yang datang itu akan bahagia dan senang, ya. Walaupun kadang tidak membawa rezeki yang diharapkan, misalnya sudah kerja jauh, ya, tetapi tidak membawa rezeki yang banyak. Nah, itu kalau sampai di rumah itu disambut dan ditunggu, itu dengan guyu, itu insya Allah akan bahagia. Akan tetapi kalau disambut dengan meremut, ya, ini menjadi gelo dan kecewa. Mungkin suatu saat ini tidak akan kembali, ya, tidak akan kembali dan lungo lebih jauh lagi. Jadi kalau yang satu teko, ya, ini yang di rumah ini. Kemudian yang keempat, gapuk, ya, gapuk. Yang ono sing lego dipupuk. Nah, lego ini maksudnya bahagia. Bahagia ini biasanya anak-anak ini kalau berprestasi, ya, berprestasi itu misalkan nilainya baik, ya, dapat nilai yang baik, ini kan anak-anak bahagia kalau sekolah. Nah, makanya dipupuk, dilus-lus, disanjung, ya, disanjung, ya, bukan malah dimarahi. Misalnya nilainya hanya 6, misalnya nilainya hanya 6, ya. Mereka sebenarnya bahagia mendapat 6 karena apa? Karena teman yang lain ini nilainya 5 atau 4 atau di bawahnya. Sebenarnya dia sudah membawa kebahagiaan, kesenangan, tetapi sampai di rumah sama ibunya, kok biji kur 6, ya, biji kur 6. Ya, kata-kata biji kur 6 ini tidak menghargai, ya. Maka walaupun
ini kita harus sanjung. Ya apa hari ini dapat 6, mudah-mudahan waktu yang lain mendapat 7, 8, 9, bahkan 10 begitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah sate pojo yang dipakai oleh keluarga itu supaya sehingga Ustazah itu beserta keluarganya mendapat peringkat juara 1 keluarga sakinah di Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu salah satu apa yang saya peroleh dari pengajian Ahad pagi hari Ahad yang lalu di Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Demikian